Buset, HP mid-range Xiaomi sekarang layarnya melengkung. Ada IP68, storage up to 512, kamera 200 megapiksel, dan harganya 6 jutaan. Nggak salah jadi mahal gini. Worth it nggak sih? Yuk kita bahas. Oke, buat unboxing cepet aja ya, karena gitu-gitu aja sih. Di sini kita dapetin SIM ejector, buku-buku yang jarang dibaca, casing hitam elastis yang ada tulisan design by Xiaomi. Wedeo. Terus HP-nya yang kita kesampingin dulu, kepala charger yang gede banget 120 watt dan USB Type A ke Type C. Pastinya langsung disambut sama MIUI 14 berbasis Android 13 ya. Buat yang tanya kenapa belum dapat HyperOS, tenang, Redmi udah janjiin kalau HP ini bakal dapat update kok. Tapi bakal ditepatin nggak ya? Harusnya sih iya. Habis itu setup kayak biasa dan setelah itu gue cek storage-nya udah kemakan lumayan juga nih. 33,7 GB dari total 512 MIUI gue. Habis itu langsung cus update software sekitar 380-an mega. Impresi awal gue tentang HP ini, desainnya sih cakep ya. Beda jauh kalau dibanding generasi sebelumnya. Backnya itu dibagi dua nih. Yang bawah sini susah buat nempel sidik jari ya, tapi kalau yang bagian atas cukup gampang. Habis itu kamera modulnya cukup tebal dan ada 2 tingkatan gitu. Terus kalau dimiringin gini, ingetin gua sama Primate yang namanya Tarsier. Mirip gak? Terus yang memanjang di kanan sini ada dual LED flash ya, terang juga loh kalau nyala. Lanjut ke bagian depan yang untuk pertama kalinya layar Redmi Note ini melengkung loh. Jadi bikin bezel sisi kanan kirinya kelihatan lebih tipis. Dagunya pun termasuk normal ya. Terus ukuran layarnya 6,67 inch yang udah ditempel screen protector bawaan. Di sebelah kanan HP ini ada tombol volume dan power, di kiri kosong, di atas ada AR blaster, mic, speaker, dan di bawah ada speaker lagi, port Type-C, mikrofon, dan dual SIM slot card yang nggak bisa tambah memori. Overall, HP ini cukup nyaman digenggam ya, karena ada lengkungan di sisi depan sama belakang. Terus framenya juga flat, jadi bisa diberdiriin nih. Buat tebelnya 8,9 mili dengan berat yang standar lah 204,5 gram. Oke, lanjut kita ke spesifikasi. Kita mulai dari layar lengkungnya ini yang punya ukuran 6,67 inch AMOLED 1,5K 120Hz. Punya kecerahan maksimal 1800 nits yang emang terang sih. Sempat gue coba di outdoor juga dan masih cukup jelas kelihatan. Nonton di HP ini sih puas ya, gambarnya tajam dan vibrant juga. Plus, curve-nya ini bikin kelihatan lebih premium aja sih buat gua. Habis itu kalau jatuh atau kepentok layarnya pun bisa sedikit lebih tenang ya, karena perlindungannya pakai Gorilla Glass Victus Terus buat performance pakai MediaTek Dimensity 7200 Ultra dengan fabrikan 4 nanometer. Kalau gua tes benchmark Antutu, dia dapat skor di 790 ribuan. Dan sekarang ini dia Geekbench dan 3D Max-nya yang punya stabilisasi sangat baik di 99%. Terus buat baterainya punya kapasitas 5000 mAh dengan 120 watt hypercharge yang diklaim Xiaomi ke 100% cuma dalam 19 menit aja. Nah, sekarang kita ke kameranya nih, salah satu jualan utama HP ini. Karena selain punya 200 megapiksel, sensornya juga nggak kaleng-kaleng. Pakai Samsung ISOCELL HP3 plus ber-OIS juga. Kamera ultrawide-nya 8 megapiksel dan terakhir, lensa yang stoknya kita harap habis di tahun lalu, tapi sampai sekarang masih ada guys. 2 megapiksel makro. Maksud gua, mungkin kalau di HP 1-2 jutaan masih cocok lah ya, tapi kalau di HP 5-6 jutaan ke atas, gak mau di-upgrade dikit gitu paling enggak 5 megapiksel? Oh ya, buat selfie-nya itu 16 megapiksel. Terakhir buat spesifikasi lainnya, HP ini udah HP 5G, dual speaker plus Dolby Atmos, fingerprint dalam layar, dan ini juga pertama di Redmi, yaitu IP68 Dust and Water Resistant, yang sebenarnya bisa tahan sampai kedalaman 1,5 meter selama 30 menit. Tapi gue nggak tega ah. Setelah main beberapa lama sama kamera HP ini, hal pertama yang bikin gue jatuh cinta itu adalah in-sensor zoom-nya yang emang bukan gimmick ya. Bisa 2 kali dan bahkan 4 kalinya pun gambar masih cakep dan tajam. Udah kayak punya lensa telefoto aja sih ini. Jadi buat yang nggak tahu, in-sensor zoom itu fotonya langsung diambil dari full resolusi lensa utamanya ya, yaitu yang 200 megapiksel itu, terus di crop. Jadi hasilnya lebih baik nih dibanding digital zoom biasa. Terus buat warna bisa gue bilang cukup mendekati natural, tapi kadang bisa lebih saturated juga. Walaupun masih batas aman sih, nggak sampai yang menor gitu warnanya.
Sejauh ini yang gua ketemu itu kalau posisinya pas nggak kena backlight, warna fotonya bisa enak dilihat. Tapi kalau ada backlight malah bisa cenderung pucet gitu. Hal ini juga sama buat selfie-nya ya. Lanjut ke foto portrait, cakep kok. Terus pemisahan objek sama background-nya juga cukup rapi. Dan kalian cobain deh zoom 4 kalinya di fotoin objek orang, cihuy juga loh. Gimana dengan 200 megapiksel? Kalau dibandingin sama foto normal sih jelas ya gambarnya masih detail kalau di crop jauh gini. Plus kalau ke galeri, ketambahan satu fitur yang namanya Xiaomi Pro Cut yang bisa kasih beberapa perspektif lain dari foto 200 megapiksel kita tadi. Oke, buat resolusi video dia bisa mentok sampai 4K 30 fps ya untuk kamera belakang. Sedangkan kamera depannya atau selfie-nya itu dia mentok 1080p 60 fps. Yang hasilnya sama kayak foto ya. Kalau cahayanya di belakang kita bisa baik gambarnya. Tapi kalau backlight kadang jadi pucet gitu loh videonya. Kalau selfie-nya lebih soft ya hasilnya, mau backlight ataupun enggak, dengan dynamic range yang oke aja. Buat gaming kayak biasa, kita cobain Genshin Impact, tapi sebelumnya nyalain dulu performance mode di menu baterai dan di gamenya juga. Untuk settingan kayak biasa, highest 60 fps, yang selama gue main sekitar 20 menit, dapat fps rata-rata di 42,6. Untuk pengalaman mainnya, walaupun nggak semulus 60 fps, tapi nggak lemot juga ya, nggak berasa frame drop gitu. Batas bawah fps-nya pun rata-rata di sekitar 35, yang hitungannya masih nyaman buat dimainin. Total baterai berkurang 10% dengan suhu yang berasa panas di 43,4 derajat. Cuman panasnya di sini masih wajar ya, bukan yang bikin gak enak gitu. Hasil ini kalau gue bandingin sama pesaing kuatnya yaitu Samsung A54 sama Vivo V29, secara FPS masih lebih baik ya. Di tes gue sebelumnya, kedua HP ini dapat FPS rata-rata di sekitar 35 FPS. Jadi overall dari hasil tes tadi, gue bisa bilang pengalaman gaming di HP ini ya emang bukan yang terbaik, tapi nggak yang jelek juga, karena masih di atas standar performance di kelasnya. Buat game lainnya gue kasih settingannya aja lah ya. Buat PUBG itu bisa di HDR sampai Smooth Extreme, dan Mobile Legends mentok di Ultra. HP ini punya 3 warna ya, ada Moonlight White yang gue pesen ini, terus Aurora Purple sama Midnight Black. Buat variannya dia ada 2, 8 plus 256 sama 12 plus 512. Dan karena ini Pro Plus, harganya juga plus nih, sampai 6 jutaan buat varian paling gede. Dan gue tahu sih ini cukup mengejutkan, sebuah Redmi harganya bisa sampai segitu. Karena mungkin emang mindset kita aja kali yang masih nggak rela. Cuman kalau dipikir-pikir lagi, kelebihannya oke juga nggak sih? Kayak storage 512, layar lengkung dengan gambar cakep, charging 120 watt, performance lebih baik dibanding A54 sama Vivo V29. Tapi untuk kamera mungkin ya, karena gue belum sempat bandingin juga. Feeling gue masih lebih mendingan Samsung dan Vivo sih. Habis itu vibration yang oke, udah dual stereo speaker dan IP68, yang mana ini jarang dipunya sama HP mid range. Bisa dibilang paket lengkap nggak sih? Ada yang nggak setuju? Atau gue ada kelewat HP yang lebih oke dari ini? Kasih tahu di komen ya. Terakhir buat yang nanyain HP ini bakal masuk Indonesia atau enggak, belum tahu ya. Tapi kalau ngintip di situs TKDN udah nongol tuh dengan kode 2309 bla 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 G. Ya artinya belum tentu masuk juga sih, karena cuma TKDN. Kira-kira Xiaomi Indonesia berani nggak ya masukin varian Pro Plus ini? Coba guys, kita panas-panasin nih ke IG-nya mereka. Kalau kalian tungguin juga, coba ramein deh. Makasih buat yang udah nonton, jangan lupa bantu like video ini ya. Sampai ketemu di video selanjutnya, bye-bye.